sama JKT48 udah cukup lama ya, kalau nggak salah dari 2014, betul ya? Betul, dari 2014. Luar biasa banget. Nah, itu boleh diceritain nggak ya, apa awal mulanya tuh yang membuat Gracia pengen masuk ke JKT48? Awalnya aku pengen masuk ke JKT48, waktu itu aku masih SMP. Terus aku tahu JKT48 tuh dari teman aku yang sebelumnya ada di generasi 2. Terus habis itu aku sempet tahu JKT48 juga karena nonton TV kan. So kayak, hah? Oh, JKT48 itu apa sih? JKT48 itu idol group ya. Terus aku juga tertarik ikut masuk ke dunia entertain karena sebelumnya emang belum pernah kan. Terus jadinya aku pengen banget masuk JKT48 karena di JKT48 tuh semuanya tuh kayak seru gitu loh, ketemu orang-orang Gitu, banyak, teman-temannya juga jadi banyak kan, cewek-cewek semua, gemes gitu. gitu, gitu tuh gimana? Iya gitu, kayak pengen tertarik masuk dunia entertain sama pengen coba-coba belajar aja kan, sebelumnya aku nggak pernah punya basic kayak nari atau nyanyi gitu ya. Jadi di JKT48 tuh, oh semuanya tuh diajarin ya, oh menarik ya bisa perform di atas stage, ditonton sama banyak orang gitu. Oke, wah seru banget ya kayaknya Hmm. awalnya dari nggak ada basic sampai belajar di JKT48. Nah, itu waktu proses Betul. rekrutmennya sendiri, susah nggak sih untuk masuk ke JKT48? Kalau prosesnya itu sebenarnya awalnya tuh aku daftar secara online dulu. Habis daftar secara online, kalau misalnya lolos ke tahap berikutnya tuh bakalan ditelepon gitu untuk tahap selanjutnya itu interview. Nah, kalau udah lolos ke tahap interview, bakalan lanjut lagi ke tahap audisi. Misalnya beda-beda sih setiap generasi. Biasanya audisinya tuh nari atau enggak nyanyi gitu. Terus habis itu baru deh kalau misalnya lolos ke tahap selanjutnya bakalan jadi finalis. Kalau waktu itu aku finalisnya sekitar 3 bulanan gitu. Jadi finalis, terus baru setelah itu jadi member trainee selama setahun kurang lebih. Berarti lumayan panjang ya prosesnya itu, jadi nggak langsung audisi, oke, langsung masuk nggak kayak gitu ya? Enggak, iya, lumayan emang panjang sih prosesnya. Proses tahap audisinya juga ada beberapa tahap kan. Jadi lumayan lah. Wih, oke. Nah, itu kan tadi ada nyebut ya, kayak ada masa trainingnya dulu. Itu biasanya berapa lama periode trainee itu baru bisa perform sebagai kayak regular member gitu? Kalau aku sih di trainee itu kurang lebih setahun. Jadi emang latihan-latihan dulu kan, basic-basic nari, basic-basic nyanyi, terus basic-basic lagu-lagu JKT48 juga, terus latihan latihan fisik juga, misalnya kayak lari, muter di GBK gitu. Terus kalau misalnya fisiknya udah kuat dan kalau misalnya udah persiapannya udah oke dari basic semuanya, baru deh tuh nanti bisa ke tahap selanjutnya menjadi member reguler gitu. Wah, oke. Berarti tiap orang itu beda-beda, nggak benar-benar yang trainee itu setahun, nggak kayak gitu ya? Beda-beda sih. Tergantung proses tiap membernya juga. Oke. Setahun termasuk cepat atau enggak berarti? Setahun termasuk lama sih kayaknya. Kalau Oh ya, misalnya paling cepat. training gitu. Paling cepet tuh mungkin beberapa bulan kali ada ya. Kalau aku sih dari Wow. generasi 3 tuh emang semuanya kira-kira setahun gitu sih Kak, kurang lebih sebelum dibentuk jadi member tim. Oke, oh menarik ya, kita jadi dapat insight baru tentang dunia peridolan JKT48. Oke, nah sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, Puni mau ngasih tahu dulu nih, kalau misalnya kalian di sini ada yang suka nonton nggak, hobi nonton film, hobi nonton movie, ketik satu ya kalau misalnya kalian hobi nonton film gitu. Karena kita ada nyiapin nih promo buat kalian yang suka nonton film, tapi suka main game juga. Jadi kalau kalian top up Diamond Mobile Legends atau Free Fire di dunia games, kalian bisa dapetin gratis subscription Disney Hotstar ataupun Amazon Prime selama 1 bulan. Lumayan banget kan nih. Nah, kalian contohnya apa ya misalnya? Misalnya kalian suka Mobile Legends lalu top up Mobile Legends langsung dapat subscription-nya 30 hari gitu. Nah, bisa nonton film yang kalian suka. Kalau misalnya Gracia, sukanya film apa? Film. Ya, Kalau movie, aku film, movie. movie. Kalau aku suka banget, sebenarnya apa aja sih, tapi kadang-kadang aku suka banget sama film action yang kayak seru Uh, gitu loh buat ditonton. Hmm.
Ada yang sama nggak nih kayak Gracia? Sukanya film action juga. Ketik dua kalau gitu ya. Ketik dua biar beda. Oke. Nah, sambil kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengawali karir di usia yang sangat muda. Gimana respon keluarga saat itu? Wow, respon keluarga aku sebenarnya maaf, awal-awal tuh sempet kayak rada-rada takut gitu ya. Saya rada-rada khawatir. Ini kok anak saya ini kok bisa ya ikutan kayak daftar audisi jadi member idol group yang which is orang tua aku juga sebelumnya nggak tahu gitu apa itu JKT48, apa itu idol group di dunia ini tuh mereka tuh nggak tahu. Tiba-tiba kayak aku pas daftar aku bilang iya mau jadi member JKT48, mamaku dan papaku juga rada khawatir awalnya, tapi mereka juga berdoa yang terbaik buat aku. Jadi mereka bilang ya udah kalau misalnya semuanya dilancarin sama Tuhan atau semuanya emang udah sesuai kehendak Tuhan, ya dia bakal, anakku ini bakal lolos aja gitu jadi member JKT48. Dan puji Tuhan beneran Dan lolos ya. Ih, puji keren Tuhan banget. ya. Keren. Luar biasa. Bener gak sih kalau waktu itu, oh ada nih, Gracia ini lulusan ilmu komunikasi dan walaupun padat ya di JKT48 itu jadwalnya, tapi bisa lulus tepat waktu. Itu luar biasa loh, karena jadwal tadi kan udah disebut jadwalnya padat banget ya, tapi bisa sambil kuliah dan lulusnya juga perfect gitu. Gimana tuh ceritanya? Iya puji Tuhan sih, aku emang gak lulus 3,5 tahun sebenarnya, karena emang dari kampusnya emang udah ditentuin gitu setiap SKS-nya tuh 21. Jadi aku emang uh, lulusnya tuh 4 tahun, tapi itu juga bareng teman-teman. Dan puji Tuhan juga sih, itu juga sebuah anugerah dan mujizat juga, karena ya jadwal aku padat, terus kayak skripsi aku juga wah mantap deh pokoknya. Tuh pas skripsi tuh kayak waduh, jadwalnya nyesuainya tuh benar-benar kayak agak susah gitu ya. Tapi um, dari proses semuanya aku juga dibantuin sama keluarga, sama teman-teman juga untuk melewati semuanya. Jadi puji Tuhan aku bisa lulus tepat waktu. Weh, keren. Boleh di-spill nggak IP-nya? Kalau nggak apa-apa sih. Enggak lah, aku enggak ini kok, biasa-biasa aja lah. Jadi aku Di sini mahasiswa bisa flexing biasa-biasa nih. aja. Boleh flexing kalau di sini ya. Oke. Aduh, Kalau gitu, flexing. gimana waktu itu caranya bagi waktu gitu? Karena tahun 2014 ya berarti JKT48 itu berarti pas lagi semester berapa tuh? Aku pas tahun 2014 tuh aku masih SMP. Oh iya Aku pas SMP masih ya. Itu SMP. bagi waktunya gimana? Waktu aku awal masuk JKT48 tuh pas jadi finalis-finalis itu tuh aku SMP yang lagi mau UN gitu, Kak. Jadi emang kayak jadwalnya kayak kaget gitu loh. Misalnya kan aku sekolah dari jam 7 sampai misalnya sampai siang atau sore. Terus habis itu lanjut tuh kegiatan JKT48, langsung lanjut latihan sampai malam. Besokannya harus bangun pagi lagi. Aku agak shock gitu. Jadi aku di sekolah tuh sempet kayak tidur di kelas gitu karena ngantuk. Ada ini nggak sih gara-gara ngomongin ngomongin dari SMP ya? Pas SMP, SMA gitu ada nggak sih kayak momen lucu begitu teman sekelas kamu tuh tahu kalau saya kamu masuk JKT48 gitu, teman aku artis gitu. Ada momen lucu juga nggak sih? Kalau itu sih pasti ada ya, karena Mm-mm. teman-teman aku juga ada yang tahu JKT48 gitu, dan ada yang kayak wih JKT48 aku ngefans sama ini, aku osinya ini. Terus kayak pas mereka tahu aku masuk JKT48 mereka juga kayak kaget dan dukung aku juga sih gitu. Oke, wah keren banget. Temanku artis gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Selain berkarir sebagai member JKT48, nah Gracia ini juga melebarkan karirnya di dunia seni peran ya, dan menjadi cast di film Dilan 1991. Boleh diceritain nggak pengalaman waktu berakting itu di film layar lebar, gimana tuh rasanya? Awalnya sih aku casting dulu ya, emang kalau misalnya main film kan casting dulu. Nah pas itu aku ya castingnya ya nothing tulus aja gitu. Dan aku emang ngikutin film Dilan juga kan, sequel Dilan dari 90. Terus habis itu pas open casting juga aku kayak wah ada film Dilan selanjutnya nih, aku mau castingnya, semoga
aku bisa ikutan berkontribusi gitu dalam film itu. Terus abis casting ternyata keterima, terus ya udah bisa jadi cast, salah satu cast dari Dilan 91. Benar-benar suatu suatu yang berharga banget buat aku, karena ya aku juga pertama kali itu ke dunia film perfilman gitu. Jadi aku seneng banget sih. Walaupun cuma dikit emang akunya ya. Kalau ditawarin lagi, pasti mau ya berarti. Mau banget, mau banget. Oke, kode keras kepada para ini ya, produser-produser movie. Oke. Nah, waktu acting itu ada nggak kesulitan yang dihadapi? Misalnya kayak, karena pertama kali kan, apalagi langsung film layar lebar gitu, kayak ternyata susah, skripnya susah, atau bagaimana gitu. Jadi waktu itu emang aku pertama kali, dan aku juga suatu pengalaman baru juga ya buat aku, buat syuting film. Waktu itu syuting filmnya di Bandung. Jadi aku hari itu harusnya aku langsung syuting ke Bandung, tapi ternyata pas aku sampai Bandung jadwalnya itu dirubah gitu. Jadi maaf semuanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi aku baru syuting besokannya. Nah, abis itu pun juga malam syutingnya, karena emang scene tahun baru di rumah Milea. Jadi ceritanya tahun baru, terus main kembang api, bakar-bakar jagung, dan semuanya sih aku benar-benar dibantuin banget sama direktornya, sama ayah juga, ayah Tidi. Jadi kayak, iya, kamu kayak gini-gini ya, kamu kayak gini-gini ya. Dan waktu itu aku juga di Dilan 91 gak ada skripnya, gak ada dialognya. Jadi aku cuman bakar jagung, terus ikut-ikutan main kembang api. Bakar jagung. Gitu aja sih. Oke, lucu ya tapi. Latihan membakar jagung dan bermain kembang api untuk film Dylan. Oke, itu proses syutingnya waktu itu berapa lama, inget gak? Kayak, wah ternyata lama seharian full gitu. Enggak sih, waktu itu ternyata enggak begitu lama. Oh, ini cuma sehari doang juga kok aku syutingnya. Wah, sehari aja untuk berapa menit itu scene-nya? Ya, kayaknya berapa detik doang deh itu. Oh, detik. 10 detik apa? Oke. Begitu ya guys, di back layar ya. Syutingnya 1 hari, keluarnya 10 detik ya. Oke. Ya Nah, kan? sebelum kita Biasanya kayak ke gitu. pertanyaan selanjutnya nih, Puni mau ngasih tahu dulu kalau saya di dunia games ini kita selalu ada promo top up. Jadi tenang aja, nggak cuma yang tadi ya. Selain ada promo, itu juga kalian bisa dapetin extra diamond, extra subscription, dan extra kuota hingga 3 GB. Nah, ini kalian bisa pakai nih buat nonton konten-kontennya di JKT48, dukung rahasia ya. Dan juga kalian bisa langsung aja download aplikasi Dunia Games di Play Store atau cek di dg.live/download. Pertanyaan berikutnya, gugup gak sih waktu syuting untuk pertama kalinya itu? Syuting film yang itu. Ya, Di iya. yang satu. Lumayan agak nervous sih, karena baru pertama kali juga ketemu cast yang lainnya juga. Tapi mereka baik-baik banget dan welcome banget. Jadi aku bisa enjoy sih syutingnya. Luar biasa. Di sana kan ada banyak cast-cast lain ya, dan ada ex-member JKT48 juga, bener ya? Ada Zara. Nah, itu gimana cara Gracia membangun chemistry dengan cast-cast lainnya gitu? Mungkin bisa sharing-sharing tips ke kita juga nih. Jadi waktu itu di Lens 91 emang ada Zara, tapi aku tuh nggak satu scene sama dia. Jadi aku sama dia ketemunya di promo-promo film Dilan di Bandung waktu itu. Aku emang di JKT48 kan sering ketemu dia juga ya, karena sama-sama satu grup tapi beda tim. Jadi kalau misalnya chemistry sama Zara sih udah terbangun begitu aja. Dan Zaranya juga selalu, karena Zara kan lebih banyak scene-nya juga daripada aku. Jadi Zara tuh selalu ajak aku gitu. Karena aku orangnya kan kalau misalnya gak diajak, kayak aku kayak aduh gimana ya. Tapi untung dia orangnya kan asik banget ya. Kalau sama cast yang lain, aku awalnya sih kayak perkenalan dulu, terus juga mereka ngajak ngobrol aku juga, jadi aku juga bisa bangun chemistry juga sama mereka. Oke, mantep banget nih. Oh ya, tadi kan kalau misalnya ditawarin main film lagi mau nih. Tapi role apa atau genre film apa yang Gracia pengen coba gitu? Aku sebenarnya apa aja sih, sesuai di keterimanya aja.
Tapi mungkin drama-drama remaja gitu lucu kali ya. Dan aku kalau misalnya bisa men-challenge diri aku sendiri, aku pengen banget bisa main film action gitu yang kayak superhero gitu-gitu. Aku kayak pengen gitu. Walaupun aku nggak bisa ya, mungkin kayak belum bisa, tapi harus belajar. Tapi aku pengen banget sih bisa main film action. Semoga aja. Amin. Kalau role-nya pengen coba apa? Kayak protagonis aja atau pengen coba challenge buat jadi antagonis atau gimana gitu? Oh, boleh banget, boleh banget. Aku pengen banget. Selama ini aku belum pernah kayaknya jadi oh pernah, tapi FTV sih kayaknya. Wah, kalau misalnya film aku pengen sih coba jadi antagonis juga. Cocok nggak kira-kira guys? Nah, nah guys, cocok gak guys? Lebih cocok Gracia jadi protagonis apa antagonis? Coba komen, coba komen. Oke, nah berikutnya nih. Balik lagi soal JKT48. Gracia ini kan sempat menjadi kapten di tim K3. Itu susah banget gak sih jadi kapten dari untuk member-member yang cukup banyak? Hmm. Iya, waktu itu aku sempat jadi kapten tim K3 dan waktu itu membernya sekitar belasan sampai berapa belas sampai 20-an ya kalau nggak salah. Iya. Waktu itu emang agak sulit sih karena waktu itu mau pandemi juga, belum pandemi sampai pas pandemi gitu deh. Terus jadinya susah untuk apa ya, uh, susah untuk nyatuin satu sama lain member-membernya gitu loh. Karena waktu itu aku ingatnya tuh pas pandemi kita tuh harusnya latihan set baru yang mau kita bawain, tapi waktu itu karena pandemi kita nggak bisa latihan di tempat yang ketemu secara langsung gitu, jadi kita latihannya lewat online, lewat kayak kayak gini kak, kayak kayak gini, Video jadi call. kayak video call gitu, jadi emang agak sulit sih waktu itu. Tapi karena anak-anak Oke. asik sih, kalau tim itu asik banget, aku juga sekarang kangen sih sama mereka. Tapi keren ya, bisa menghandle sebegitu banyaknya member ya guys ya, hebat banget. Nah, berikutnya selama menjadi member JKT48 itu kesulitan apa aja yang Gracia hadapin? Oh, kalau kesulitan jadi JKT48. Mungkin karena aku dulunya emang nggak punya basic nari dan nyanyi kali ya. Jadi aku emang semuanya di sini tuh kayak mulai dari nol gitu, dan aku bersyukurnya staff-staff JKT48 tuh benar-benar banyak banget bantuin aku, dari aku bisa nari, aku gitu, sampai sekarang kayak bisa bisa perform di depan banyak orang. Terus juga aku bersyukur juga karena aku banyak banget belajar di sini sih. Belajar bukan cuma nari sama nyanyi doang, aku belajar kayak public speaking, belajar cara menghandle diri sendiri dan menghandle audience gitu. Oh, oke. Nah ini sepertinya koneksi mungkin dari Kak Gracia agak sedikit. Oh, ini udah balik lagi. Oh, Oh, tadi agak nge-lag. Oh, sekarang ngelag udah ya, lancar. maaf ya. Udah mendingan sih. Oh, sekarang mendingan. Sekarang mendingan. Terima kasih teman-teman udah bantu ngasih tahu juga. Nah, kemudian nih, di masa pandemi kan cukup banyak member yang terpaksa graduate ya. Seperti apa sih kondisinya saat itu, saat pandemi? Oh, iya, saat pandemi emang waktu itu JKT48 melakukan restrukturisasi karena lagi susah juga ya waktu itu. Jadi harus melepas beberapa member JKT48. Aku sebagai member, aku sedih banget karena aku yakin mereka tuh pasti masih punya banyak mimpi dan sebenarnya mereka tuh berpotensi gitu di JKT48. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadinya mereka harus lulus dari JKT48. Tapi aku yakin mereka karirnya justru lebih bagus sih di luar JKT48. Hmm, Aku oke. nge-lag gak? Cukup sulit. Mendingan sih, udah mendingan. Ya, berarti memang cukup sulit ya di masa pandemi itu. Terus saat itu tuh apakah Gracia itu juga kayak mereka tuh sistemnya kayak apakah member juga bisa kayak rembukan satu sama lain untuk menentukan suatu decision atau memang dari jobnya aja yang menjalankan decision itu? Oh, kalau itu hmm, mungkin sebelumnya member yang akan lulus itu dipanggil dulu, maksudnya dibicarakan dulu gimana gimananya, dan itu juga
sudah sesuai dengan keputusan masing-masing pihak juga. Oke. Berarti keputusan bersama lah ya. Sedih banget sih dengernya juga. Sedih. Berikutnya nih. Next ya, benar nggak sih kemarin katanya sempat terciduk nonton MPL? Waduh, ke MPL kita sekarang. Iya, iya benar. Aku waktu kemarin sempat nonton Grand Final MPL karena aku nemenin adik aku. Dia tuh suka banget main Mobile Legends kan. Terus dia juga ngikutin MPL. Terus kayak, Ci mau nonton ini dong, mau nonton MPL gitu. Terus aku kayak, ah iya di mana nontonnya? Ya udah, ayo aja. Waktu itu aku juga kebetulan lagi nggak ada kegiatan pas Grand Final itu tuh hari terakhir. Jadi aku bisa temenin dia nonton sih. Seru banget nonton MPL loh. Oh, mantep. Iya, ya seru banget. MPL tuh kemarin luar biasa banget ya. Itu kemarin apakah memang Gracia ada ngikutin juga? Atau main Mobile Legends juga? Atau gimana? Kalau main Mobile Legends aku sebenarnya main, tapi dulu banget pas awal-awal Mobile Legends tuh ada kayak season berapa ya? Season 5 kalau nggak salah, atau Udah jadi lama. season berapa gitu. Aku lupa. Terus dulu emang sering banget main bareng-bareng. Tapi sekarang udah jarang sih emang. Nah, adik aku tuh yang sering main. Terus jadinya aku juga pas ada MPL itu aku sempat ngikutin juga dari sebelum grand finalnya itu. Seru sih nonton live streaming kan. Iya. Tapi nah, yang pas grand finalnya itu baru nonton langsung. Oke, wah seru banget nih. Kalau misalnya lagi senggang, suka main game apa? Aku kalau lagi senggang biasanya suka main game Free Fire. Free Oh, Free Fire. Fire. Terus, terus. Kalau nggak Mobile Legends sih paling, atau enggak kayak Oh, mainan-mainan yang bocil gitu kayak Roblox. Kadang-kadang aku diajak aja gitu. Stumble guys. game bocil. Game bocil, oke. Oke, seru ya. Tapi Free Fire, Mobile Legend. Kalau di Mobile Legend, paling sering role-nya apa? Aku marksman sih kayaknya. Wes, Swordsman. Paling suka pakai hero apa? Aku kalau dulu suka banget pakai Leslie. Oke, Leslie guys. Nah, kalau ketemu Leslie ya, siapa tahu itu Gracia. Waduh. Waduh. Oke, kalau misalnya main game itu lebih suka game yang kayak FPS kah atau MOBA atau genre lain? Apa aja suka sih aku, yang penting diajak aja. Soalnya kalau misalnya main sendiri tuh kadang aku mager gitu. Oh, jadi mainnya mesti ada temannya berarti ya? Iya, bener. Mesti ada temennya, mesti diajak kayak, ayo main yuk gitu. Oke, ayo, ayo, ayo. Kalau sendiri tiba-tiba main tuh Oke. kadang-kadang kayak, aduh, mager gitu. Tuh guys, ajakin main dong. Gimana sih? Ayo, kita Udah kasih pada kabar ngajak lah mabar, gitu. ngajak mabar. Oke, kalau misalnya dari tiga jenis game ini, paling suka yang mana? Kompetitif, open world, atau casual? Um, Kompetitif kali ya, yang Oh, seru. kompetitif. Mm-mm. Oh, kompetitif. Oke, Biar menarik, seru aja menarik. gitu, kayak harus menang, harus menang, harus menang gitu. Try hard ya, try hard. Oke, Ujung-ujungnya nextnya ente. nih. Ujungnya ente. Nextnya nih, kita ada titipan pertanyaan dari Jangan Lupa Renang. Wah, ini Jangan Lupa Renang itu maksudnya apa ya? Apa tuh Jangan Lupa Renang? Apa tuh jangan lupa renang tuh guys. Mungkin ini kali ya, dia emang berenang setiap hari, berenang adalah kewajiban mungkin. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Oke. Penonton mungkin ada yang tahu apa maksudnya Jangan Lupa Renang. Aku penasaran artinya apa. Oke, sambil kita ada lagi titipan pertanyaan nih ternyata. Ada lagi. Cigre, ada nggak unit song atau lagu yang mau dibawain dari dulu, tapi nggak pernah kesampaian sampai sekarang? Hmm, unit song. Kalau aku pengennya sih bisa bawain unit song yang sendiri gitu loh. Karena unit song itu tuh kayak biasanya tuh JKT48 kan bawain lagunya ber-16 nih, misalnya satu lagu 16. Nah, kalau unit song tuh biasanya cuma dari beberapa member aja, misalnya kayak berempat, bertiga, berdua, atau bersatu, bersatu. Bersatu. Nah, Oh, bersatu. bersatu sih Solo, solo, solo solo. gitu ya, solo. Nah, aku pingin banget
aku udah pernah cobain yang unit song yang berdua, bertiga, berempat, berlima. Aku pengen banget yang sendiri. Aku belum pernah sih unit song solo gitu. Pengen sih. Semoga bisa ya kapan-kapan. Amin. Kita aminkan ya guys. Amin ya Amin. guys. Amin. Nah, nextnya nih. Kalau berikutnya, gimana first impression waktu nonton MPL di venue kemarin? Itu pertama Oh, kali ke MPL kah? Atau iya, sebelumnya udah pernah? pertama kali. Oh, gimana? Pertama kali. Gimana? Jadi waktu itu aku emang pertama kali nonton, terus aku kayak kaget gitu, ternyata ramai banget ya yang nonton langsung gitu di venue-nya. Terus kayak bener-bener ada banyak booth gitu kan, booth dari e-sports. Terus waktu itu aku kalau nggak salah grand final tuh EVOS lawan Onyx. Terus eh, aku duduk di tim EVOS karena aku dukung EVOS waktu itu. Terus Terus, nonton terus. nonton langsung ternyata seru ya, kayak euforia itu dapet gitu loh, karena banyak penonton juga yang kayak teriak-teriak, terus kayak tepuk tangan, terus kayak ngechan gitu loh istilahnya. Iya. Jadi kayak aku ikutan kayak semangat, mau nyemangatin yang player-player yang lagi main juga gitu. Wah, ada yang kenalin nggak? Ada yang kenalin nggak? Oh, ada lumayan banyak juga sih yang kenal. Wah. Tapi mereka Jadi di katain sana apa juga aja gitu. foto-foto dong berarti ya? Eh, karena JKT48 nggak boleh foto gitu kak, jadi ada eventnya, Oh, jadi kalau ketemu eh, paling saling menyapa aja gitu. oh, oke. Ya guys, kalau saya ketemu di event, jangan lupa say hi ke Gracia Say ya. hi aja. Oke. Oke, berikutnya. Wah, titipannya masih ada nih ternyata. Cigre, ada nggak kepikiran buat jadi BA tim e-sport? Wah, menarik nih. Wow, wow, pertanyaan menarik ya guys. Asik nih. Kalau untuk jadi BA tim e-sport sih aku ya boleh lah, aku pengen sih. Karena kemarin juga pas nonton kan ada banyak ketemu juga sama BA-BA tim e-sports yang lainnya kan. Jadi aku Mm-mm. pengen banget. Jadi kayak pengen kayak wah jadi BA tuh ternyata seru ya, kayak bisa nonton setiap pertandingan gitu. Terus kayaknya seru aja gitu ngikutin pertandingan e-sports. Walaupun Nah, cuma nonton doang sih kita. Tapi aku pengen sih. mm-mm. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Tim e-sports Oke. mana Kalau, nih? nah Kira-kira aku iya, cocoknya tim e-sports mana nih? yang tapi yang Gracia dukung EVOS berarti ya? Untuk kemarin sih iya aku dukung EVOS. Oh, pas match itu, oke. Tapi kita lihat kalau saya nanti ada tawaran sebagai BA Esports, Gracia maunya tim mana yang kontak? Aku bebas sih mana aja. Yang penting Bebas yang mana oke aja. banget Oke. lah pokoknya. Kode-kode, ayo teman-teman, teman-teman Esports ya. Boleh Next banget, ya, let's go. kalau boleh nggak ada titipan lagi nih? Boleh nggak kasih kita rekomendasi game yang menurut si Gre seru? Game yang menurut aku seru. Hmm, paling yang kayak tadi sih Free Fire, terus Mobile Legend. Terus kalau misalnya Mobile Legend tuh yang lebih gampangnya, yang lebih ya lumayan mudahnya kayak Pokemon Unite ya kalau nggak salah itu aku juga Iya, sempat main Unite. tuh. Pokemon Unite itu sih paling. Oke, itu guys ya dari Gracia yang seru-seru. Berikutnya Cigre, kalau disuruh mabar, kira-kira member JKT48 siapa yang pengen diajak buat jadi satu tim? Hmm, kalau aku mungkin bakal pilih dari member e-sportsnya JKT48 sih. Oh, Valkyrie. Valkyrie. Oke. Betul. Siapa-siapa? Siapa ya? Sekarang tuh mungkin yang jago itu Marsha kali ya, Marsha, Marsha. Oh, Marsha. Oke. Marsha atau Siap-siap enggak ya, Kak Jesslyn? Marsha. Oh ya, Jesslyn. Oh ya, kemarin Jesslyn juga main ke sini nih, ke DG Oh Cheat. Iya, 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 boleh. ya. Iya, Dia Jesslyn waktu jago itu sih, udah main. pro player loh. Dia gamer Keren banget deh, ya. Gamer banget ya. Oke. gamer banget. Nah, berikutnya lagi nih. Oh, ternyata pertanyaan titipannya udah itu aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang satu ini. Oh, sebelum itu aku mau ngasih tahu nih teman-teman. Kalau di dunia games, setiap hari, Senin, Rabu, Jumat, ini hari apa? Rabu. Itu kita ada promo flash sale
Jadi kalian bisa dapatin extra diamond untuk setiap pembelian di dunia games. Nah, kalian yang suka hobinya top up, skinnya gonta-ganti, nah ini saatnya kalian top up di dunia games ya. Langsung aja ke duniagames.co.id atau download aplikasinya di Play Store. Berikutnya, masih soal JKT48 ternyata. Sekarang kan JKT48 ini sudah ada generasi baru. Itu bagaimana pandangan Gracia untuk generasi baru ini? Pandangan aku, karena mereka masih muda-muda banget sih ya. Kayak beda umurnya tuh 10-11 tahun sama aku gitu. Oh, jauh Bener-bener banget. mereka, iya, mereka tuh masih umur 12, 13 gitu. Jadi kayak, iya sih, aku awal dulu masuk JKT48 juga seumur itu. Dan sekarang aku jadi kayak merasa tua gitu loh, Kak. Senpai, jadi senpai. Iya, iya. Tapi mereka emang, walaupun umurnya masih muda-muda, mereka tuh benar-benar berpotensi sih. Kalau member-member baru ini Gen 11. Dan mereka punya keunikan masing-masing juga. Tapi harus terus belajar dan berproses. Wah, harus terus belajar dan berproses. Nah, kalau ceritanya, ini kan kalau JKT48 sistemnya tuh ada graduation gitu ya. Kalau misalnya ke depannya nanti suatu hari Gracia ada graduate, itu kira-kira Gracia ingin melanjutkan karirnya seperti apa? Hmm, Mungkin kalau untuk sekarang pandangan aku setelah aku graduate ya, mungkin aku tetap di dunia entertain sih. Aku pingin coba film, kayak dunia acting gitu sih. Aku kayak tertarik masuk ke dunia acting. Paling Oke. itu sih, film, kalau enggak series, atau enggak ya jadi BA tim e-sports aja nggak sih? Boleh. Berarti seni peran atau BA e-sport ya guys. Wah, Iya, kita boleh, boleh, bakal boleh. lihat nanti. Kita lihat ke depannya ya. Oke. Dan oh ada lagi nih. Aku mau kasih tahu nih buat teman-teman, kalau segmen Dunia Games Cheat ini kita ada setiap hari Rabu jam 4 sore. Nah, cocok banget buat temenin kalian ngabuburit nih. Ini ngabuburitnya bentar lagi udah habis tapi ya. Udah mau lebaran. Oke, sambil nunggu berbuka puasa diinget-inget ya, jangan sampai ketinggalan buat nonton episode minggu depan. Apa ini pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir dari dunia game sebelum kita masuk Q&A sama viewers. BTW tadi ada yang bilang katanya tua dari mana orang masih bayi katanya. Iya, Gracia sering dipanggil bayi ya, bayi. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir dari dunia games. Kira-kira ke depannya bakalan ada project atau hal seru apa nih yang bisa di-spill buat dunia games? Kalau JKT48, sebentar lagi tanggal 7 Mei akan ada personal meet and greet. Jadi bisa langsung bertemu dengan Oshi kamu secara langsung, tatapan muka, ngobrol-ngobrol asik, seru. Kalian bisa juga two shot, foto bareng sama member favorit kamu, sama Oshi kamu. Terus juga di sana akan ada mini live juga, akan ada stage activity. Dan pokoknya banyak banget keseruan. Jadi aku tunggu kalian semua di event tanggal 7 Mei nanti ya. Wah, 7 Mei guys. Catat 7 Mei. Di mana? Lokasi? Lokasinya di Smesco, gedung Smesco Di di Gatot Subroto. Smesco. Oke guys, catat ya, jangan sampai lupa ya. Menarik sekali ini. Nah, itu tadi udah pertanyaan terakhir dari dunia games. Dan kita sudah lagi akan masuk ke sesi Q&A bareng viewers. Tapi sebelum itu, aku mau ngajak Gracia main game dulu nih. Ini gamenya gampang, Disordered. Pernah coba? Oke. Pernah. Oke, jadi aku bakal sebutin ini atau itu, dan Gracia harus jawab. Tapi mikirnya cepet ya, 1 detik langsung jawab. Waduh, oke. Berarti nggak boleh mikir, oke? Gak boleh Yang mikir ya. pertama, ngedance atau nyanyi? Ngedance. Ngedance, oke. Lupa koreo atau lupa lirik? Lupa koreo. Lupa koreo. Schedule padat seharian atau gabut seharian? Padat seharian. Padat seharian. Cara meminum ramune atau aturan anti cinta? Kamu nih. Namun nih, berikutnya, show di teater atau show di offline event? Waduh. Off air deh. Oh, offline. Offline event. Ya, offline event. Oke. Berikutnya, traveling atau kulineran? Traveling. Traveling.
Yang terakhir nih, ini gampang nih harusnya ya. Heavy rotation atau fortune cookie? Susah nih. Fortune cookie deh. Fortune cookie aja. Oke, fortune cookie. Seru banget nih guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja bakal cari 5 orang ya sekarang ya. Yang pertanyaannya paling menarik untuk dijawab langsung sama Gracia dan mendapatkan Google Play Voucher total 1 juta rupiah. Mari kita lihat ya. Kita cek-cek dulu pertanyaannya. Oh, ini ada nih, ini ada nih. Dari latteart.studio. Oh, berarti pas jadi Risa merupakan tantangan tersendiri bagi Cigre dong. Oh, pertanyaannya kayak gitu tuh. Hmm. Iya, lumayan sih. Karena itu jadi Risa tuh aku ini Kak, aku puji Tuhan berkontribusi juga dipilih jadi cast di film Anjika yang sekarang lagi proses tahap syuting gitu. Terus aku dapat peran menjadi Risa, sepupunya Anjika. Sebenarnya lumayan tantangan juga sih buat aku karena itu kan filmnya film Sunda. Jadi aku harus ngomong bahasa Sunda. Sedangkan aku Wah, bukan orang Sunda gitu loh. Aku nggak ada basic bahasa Sunda. Cuman sering denger-denger aja dari teman-teman yang emang orang Sunda. Jadi aku emang belajar-belajar bahasa Sunda, logat-logat Sunda gitu sih. boleh sapa ini nggak? Sapa viewers pakai bahasa Sunda mungkin. Boleh, boleh. Lucu-lucuan aja, lucu-lucuan aja. Halo, halo semuanya, aku Maha Damang. Wah, kumaha Hmm, damang. Maha Damang. Wah, Mantap, jawabnya woi. apa guys? Jawabnya apa? Mantap, wih. Mantap, wih. Oke. Wah, oke jadi belajar bahasa Sunda ya demi perannya luar biasa banget. Terima kasih untuk latteart.studio pertanyaannya. Pertanyaan kedua nih, nyambil ya. Pertanyaan keduanya dari Arif underscore gamer 7. Cigracia, ada nggak karakter atau sebuah game yang memotivasi Cigracia dalam kehidupan ini? Berat juga pertanyaannya. Karakter karakter apa aja maksudnya? Ya, dari game gitu yang kayak menjadi inspirasi atau motivasi gitu. Hmm, apa ya? Karakter yang menjadi hmm, mungkin karakter di ini ya, Free Fire ya. Waktu itu aku pernah cosplay juga sih. Wah, Jadi karakter di Free Fire. Aku lupa namanya siapa. rambutnya yang Tapi mana? ada Rambut hitam? ada di Instagram aku, rambutnya warna pink terus pakai topi gini. Apa ya Oh, namanya? atau enggak, aku kenapa jadi lupa juga namanya. Iya, 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 tahu, tahu, tahu. Capella, Capella ya? Kalau nggak salah Capella ya? Bukan kamu, kok Kapela? Bukan Iya, ya? iya, itu. Aku lupa. Kenapa, Kayak kenapa karakter itu jadi inspirasi? karena waktu itu kan emang event Free Fire gitu kan. Aku emang ikut syuting kayak buat campaign Free Fire. Terus semua member JKT48 waktu itu bersembilan tuh ini apa namanya cosplay gitu. Jadi salah satu uh, karakter dari Free Fire. Terus waktu itu aku jadi Capella. Terus pas aku cosplay jadi Capella tuh aku langsung kayak, wah aku suka banget nih karakter. Aku suka banget sama bajunya. Terus kayak karakternya, aksesorisnya semua aku suka kayak cocok gitu sama aku. Tapi pasti cocok banget lah. Apa sih yang nggak cocok buat Gracia ya nggak guys? Luar biasa. Jawabannya Kapela ya guys. Kapela dari Iya, Free Fire. Capella. Oke. Mm-mm. Terima kasih Arif underscore gamer 7 untuk pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Mana ya nih? Oh, ini bagus nih. Dari Miki, Y-nya 4 underscore 00. Apa sih yang biasa kakak lakukan sebelum atau sesudah manggung? Khususnya manggung di acara besar. Oh, Hmm. Sebelum sebelum manggung gitu ya, sebelum perform. Biasanya sih meditasi. biasanya harus makan dulu Oh, biar makan dulu. bertenaga. Makan dulu, minum dulu, dan yang paling penting berdoa dulu sih. Dan gak berdoa sendiri, berdoa bareng-bareng sama satu tim yang pas waktu itu mau perform juga. Jadi kita emang selalu berdoa bareng-bareng, terus menyatukan hati dan pikiran, membersihkan hati, biar performnya bisa bisa semuanya bisa enjoy, penontonnya juga bisa enjoy, dan kita juga semangat performnya. Luar biasa. Jangan lupa untuk berdoa ya. Keren banget ini ya. Tapi memang Gracia ini juga memang terkenal sih. Aku lihat juga terkenal sangat-sangat
ini juga ya, maksudnya rajin beribadah gitu. Oke, Ya, berikutnya, amin itu tadi juga dari amin. Miki. Nah, terima kasih Miki underscore 00 untuk pertanyaannya. Nah, berikutnya yang keempat kali ya, yang keempat nih. Wah, ini lucu nih, tapi bikin berantem nggak ya? Dari @latif RMSH. Sebutin 5 member JKT48 yang paling rajin dan yang paling males. Pertanyaannya Aku gini nggak banget ya. inget lagi guys. Kenapa? Yang paling rajin aja kali ya. Oh, boleh yang paling rajin. Yang paling rajin. Hmm, sebenarnya semua member JKT48 itu rajin-rajin loh. Asli. Aku jadi susah pilihnya sebenarnya. Tapi ya yang Diri paling sendiri rajin tuh boleh kok. rajin Diri dalam sendiri hal boleh kok. apa nih? Diri sendiri boleh. Aku Boleh. Gracia, aku paling rajin di JKT48. Enggak bercanda. Oke, bukan apa-apa, masukin aja. Satu Gracia. Nomor dua, nomor Enggak, dua. Ini bukan, bercanda, ini bukan bukan aku, ranking ya. bukan aku. Aku merasa Bu- member-member lain tuh jauh lebih rajin gitu loh daripada aku. Apalagi member-member yang masih muda ya. Asli mereka tuh rajin-rajin banget. Kayak contohnya siapa ya yang masih muda rajin tuh? Semuanya rajin. Aku bingung. yang yang Gracia lihat yang kayak bener-bener kayak wah rajinnya sih di luar nastar gitu, udah di luar nalar gitu. Oh, saja di luar nalar. Gemes. Mungkin temen aku sendiri kali ya, generasi 3, Feni Fitrianti, Mm-mm. Feni, Siska, Cishadi tuh mereka tuh walaupun udah 9 tahun di JKT48 tapi masih rajin loh. Aku kayak bangga banget sama mereka. Kayak rajinnya tuh Luar biasa. tetap rajin. Walaupun banyak generasi yang masih muda tapi mereka tetap rajin. Nah, Mereka patut jadi rajin. panutan. Nah, Panutan banget. panutan banget. Oke, luar biasa. Thank you pertanyaan lucunya nih Latif RMSH. Sekarang yang terakhir, guys, yang pertanyaan terakhir nih. Bentar nih Ada aku cari yang Feni. paling mana? Oh, ada. Halo Kak Dia Feni. komen. Halo. Oh, karena itu kamu sebut namanya. Kebetulan dia baru komen sih. Oh gitu. Untung aja disebut ya namanya. Untung aja disebut. Aduh. Aduh. Oke. Sekarang aku bakal cari yang terakhir. Aku bakal scroll ya guys dari question box nih. Aku mau lihat ya. Kalian masih bisa kasih pertanyaan BTW. Aku bakal pilih pertanyaan terakhir untuk yang di live ini. Kalau yang belum kepilih jangan berkecil hati dulu. Karena nanti kalian masih bisa nanya di DGAS. Ada di Instagramnya JKT48 Gracia dan di duniagames.co.id. Nah, kalau gitu aku coba lihat dari mana ya. Ini menarik juga nih. Dari IZMMSYFFA. Aku dong, Kak, mau nanya, sesayang apa Gracia sama fansnya? Asik. Widih, sesayang apa sama fans, ya ampun. Sayang banget lah. Aku tuh udah kayak nganggep mereka semua tuh bener-bener kayak sahabat aku gitu. Kayak nggak ada gap. Kalau misalnya untuk menyebut mereka tuh fans Gracia tuh kayak rasanya kayak kurang gitu. Kayak aku merasanya kayak ya udah emang kita udah ikrip. Ikrip Apa? banget Udah apa? padahal Ikrip. ikrip. Udah gini banget lah istilahnya, kayak Ikrip. mereka tuh benar-benar banyak banget yang udah ngedukung aku bertahun-tahun gitu. Dari aku awal masuk JKT48 sampai sekarang tuh benar-benar dukungan mereka tuh benar-benar kayak wow banget, dan mereka kayak selalu menyaksikan apa ya, aku di sini tuh berproses, dan mereka selalu kayak bantuin aku banyak banget. Jadi aku merasa kayak aku tuh nggak bisa loh ada di sini tuh tanpa kalian gitu. Tanpa mereka tuh aku nggak Wah, bisa gitu. ada sebutannya nggak khusus kalau misalnya fansnya Gracia gitu? Uh, apa aja sih sebenarnya. Kalau fanbase aku ada namanya Gracias. Tapi ada Oh, juga yang lain Gracia. juga. Banyak banget Oh. sih emang macam-macam. Boleh kasih love-love juga nih buat teman-teman yang lagi nonton. Nah, pada para Gracia sekalian luar biasa banget supportnya kepada Gracia Makasih ya, keren banyak. banget. Thank you banget buat IZMMSYFFA underscore untuk pertanyaannya. Jadi kita sudah dapat tadi ada 5 orang yang kepilih ya. Nah yang belum kepilih ingat masih ada postingan DGAS di mana kalian bisa nanya langsung. Nanti Gracia bakal jawab 5 orang di situ. Dan juga nanti yang dijawab dapat saldo link aja. Totalnya 1 juta rupiah juga. Jadi sama-sama cuan. Oke. Nah seru Cuan. banget ya. Cuan. Seru banget. Kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama Gracia dan juga kita dapat banyak banget insight ya tentang cerita kehidupan Gracia. Nah, mungkin untuk Gracia sendiri,
ada sepatah dua patah kata nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton? Oh, eh, semuanya makasih banyak udah nonton. Lagi ini pokoknya semuanya sehat-sehat ya. Dan sebentar lagi kan udah mau lebaran nih, jadi minal aidin wal faizin buat semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan salah-salah kata atau perbuatan. Semoga libur lebarannya bisa menikmati libur lebaran bersama keluarga, bisa enjoy libur lebarannya ya. Selamat Idul Fitri, sekalian, minal Amin. aidin wal faizin. Amin, mohon maaf lahir dan batin juga. Nggak terasa ternyata udah sampai di penghujung acara guys. Tapi sebelum kita tutup, Puni mau ngasih tahu dulu nih kalau top up di dunia games itu kita banyak banget benefitnya. Dan cuma di dunia games aja kalian top up terus bisa dapetin ekstra kuota hingga 3 GB. Nah, kalau saya Gracia dikasih 3 GB, mau nonton apa? Nonton YouTube JKT kah? Nonton apakah? Aku bakal nonton TikTok. TikTok, TikToknya Gracia ya guys. Jangan lupa Ya, di follow juga. jangan lupa follow TikTok aku. Jangan lupa Ada TikTok follow. Gracia. Nah, 3 giga tuh kalian scroll dari video pertama sampai terakhir ya guys, bisa. Oke, langsung aja download di aplikasi Dunia Games di DG.live/download. Berikutnya buat kalian yang main CODM. Wah, ini CODM nih. Call of Duty Mobile. DG kita lagi ada community turnamen gratis dengan total hadiah 6 juta rupiah. Bagi kalian para player CODM, langsung aja daftar di dg.live/CODMCT3. Berikutnya, berhubung sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, Dunia Games mau bagi-bagi THR. Nah, ini biasanya pada seneng nih, THR, let's go. Let's go, caranya gampang banget. Langsung aja follow Instagram duniagames.co.id dan temukan postingan giveaway-nya. Banyak sih giveaway-nya, jadi pasti ketemu ya. Yang terakhir, kalau kalian bikin transaksi di Dunia Games ya, jangan lupa pakai redeem code DG Point, karena nanti kalian bisa mendapatkan jersey, jaket, dan lain-lainnya yang kalian bisa pamerkan ya. Bisa pamerin ke Gracia juga boleh, nanti kayak, lihat deh kak, aku udah dapet jersey Dunia Games tuh. Nah, itu bisa juga. Oke, kalau gitu, sekian untuk segmen The Gadget hari ini bersama JKT48 Gracia. Tepuk tangannya teman-teman, ketik 1 semuanya. Terima kasih banyak Gracia udah ngeramein di hari ini. Semoga sukses selalu dan kita bisa ketemu lagi di next kesempatan. Amin. Sampai jumpa, minal aidin wal faizin. Terima kasih kasih. banyak, Kak. Bye-bye. Semuanya. Bye-bye.